Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Walaupun di sini yang mendominasinya ini sepertinya anak-anak milenial, anak-anak muda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dalam kebaikan dan memberkahi waktu-waktu kita yang ada dengan amalan-amalan soleh. Baik, di kesempatan malam hari ini, di waktu yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya, insyaallah kita akan mendengar tausiah dari Al-Ustadz Muhammad Nazuluddin dengan pembahasan apa yang tertera di flyer apa? Ketika masalah pun terurai. Semuanya punya masalah? Punya. Anak kuliah masalahnya apa? Skripsi enggak lulus-lulus. Nah, mungkin emak-emak punya bahasan lain lagi, ya semuanya tahu punya masalah tersendiri. Mudah-mudahan dengan kajian dari beliau nanti kita dapat mencatat faedah-faedah penting, dan nanti kita akan terpotong dengan sholat isya, lalu sampai jam 8 kita lanjut lagi, nanti ba'da isya sampai jam 8, baru setelah itu tanya jawab hanya lewat kertas tertulis, nanti bisa sampaikan ke depan, nanti akan diseleksi untuk dijawab oleh Al-Ustadz, dan waktu tanya jawab sekitar 30 menit insyaallah. Itu saja ya dari kami. Nanti kita akan terpotong isya dengan azan isya, berarti kita break dulu baru memulai untuk sholat isyanya, dan kita lanjut lagi setelah sholat isya. Ustadz, monggo waktu kami persilakan. Oleh tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan di awal pertemuan kita pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat taufik sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka meningkatkan iman kita dan takwa kita, sehingga semoga kita bisa mendapatkan husnul khatimah dan kembali berkumpul di surganya, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat.
ilmu yang hanya sekedar retorika atau goresan-goresan pena, tapi tidak kita jawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya kita berterima kasih kepada seluruh pihak DKM, panitia yang telah memfasilitasi kita sehingga kita bisa belajar bersama pada malam hari ini. Hadirin yang Allah muliakan, pada saat beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk mengisi di kesempatan malam hari ini. Saya memikirkan tema yang tepat untuk menjadi menu kita pada malam hari ini. Ada beberapa tema yang menjadi pertimbangan, dan akhirnya dipilihlah tema ketika masalah pun terurai. Terus terang, saya masih agak ragu, kira-kira temanya cocok gak ya buat antum semua. Namun setelah beberapa menit saya duduk di sini di hadapan antum, lalu saya melihat wajah-wajah antum dari depan ke belakang, akhirnya saya yakin ini materi cocok insya Allah pada malam hari ini. Karena saya melihat wajah-wajah yang banyak masalah semua. Ini depan saya ini banyak masalah. Ya. Coba, yang baper angkat tangan. Yang tersinggung coba angkat tangan. Pintu keluarnya ada di sana. Di sana. Enggak ya. Saya enggak galak kok insya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, dan itu real. Hidup kita penuh dengan masalah. Wong tadi sesi curhat belum dibuka pun sudah mulai ada yang berani curhat. Skripsi nggak selesai-selesai, kuliah nggak kelar-kelar. Itu baru masalah yang berkaitan dengan akademik kita. Belum masalah perjodohan. Itu akhlak yang ke-17, tapi ditolak lagi dan ditolak lagi. Hadirin yang Allah muliakan, ketika kita banyak masalah, belum lagi masalah dengan orang tua yang menuntut kita IPK tertentu atau punya ekspektasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, khususnya ketika kita berada di Jogja, belajar dan mengkaji. Hadirin teman-teman dan jamaah sekalian, udah coffee break ya? Udah, enak juga di sini ya. Cuman ngisi kajian 5 menit terus break. Ya, kayaknya belum. Hadirin, dan masalah banyak. Coba, yang baper angkat tangan. Yang tersinggung coba angkat tangan. Pintu keluarnya ada di sana. Di sana. Enggak ya. Saya enggak galak kok insya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, dan itu real. Hidup kita penuh dengan masalah. Wong tadi sesi curhat belum dibuka pun sudah mulai ada yang berani curhat. Skripsi nggak selesai-selesai, kuliah nggak kelar-kelar. Itu baru masalah yang berkaitan dengan akademik kita. Belum masalah perjodohan.
Itu akhlak yang ke-17. Tapi ditolak lagi dan ditolak lagi. Hadirin yang Allah muliakan, ketika kita banyak masalah, belum lagi masalah dengan orang tua yang menuntut kita IPK tertentu atau punya ekspektasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, khususnya ketika kita berada di Jogja belajar dan mengkaji. Hadirin teman-teman dan jamaah sekalian, udah coffee break ya? Udah. Enak juga di sini ya. Cuman ngisi aja 5 menit terus break. Ya, kayaknya belum. Hadirin, dan masalah banyak. Masalah banyak. Siapa selama hidupnya cuma punya 3 masalah? Ada nggak? Nggak ada. 4 masalah? Enggak. Nah, pertanyaan saya adalah, punya banyak masalah itu positif atau negatif, hadirin? Hah? Positif atau negatif? Ini punya muka banyak masalah kayak antum semua nih. Itu positif apa negatif? Positif apa negatif? Jangan menghibur diri sendiri ya. Positif apa negatif? Hadirin, yang positif angkat tangan, yang positif. Ya, ini menghibur diri sendiri semua nih. Yang negatif, Masya Allah. Yang positif saya mau tanya, kalau boleh milih, pengen tambah banyak masalahnya atau berkurang masalahnya? Yang Allah muliakan, punya banyak masalah itu positif, bukan negatif. Positif. Saya mau tanya sama antum semua, siapa ya yang masalahnya paling berat dan banyak? Siapa? Rasulullah. Jangan suudzon. Ustadz, saya nggak suudzon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang atau manusia yang paling berat ujian dan masalahnya itu para nabi, para nabi dan rasul. Jadi bukan antum. Karena sebagian mahasiswa itu baru dapat masalah sama dosen aja, kayaknya dia orang paling sengsara sedunia. Nggak ada manusia yang lebih sengsara daripada gua. Banyak, loh enggak. Masalah atau orang yang paling berat masalahnya bukan mahasiswa UGM, bukan warga Jogja. Orang yang paling berat masalahnya al-anbiya, para nabi dan rasul. Terus siapa hadirin? Tsumma salihin, lalu orang-orang soleh. Tsumma al-amsal fal-amsal, lalu kesolehan yang levelnya berikutnya, lalu kesolehan yang levelnya berikutnya. Artinya semakin tinggi tingkat kesolehan seorang hamba, masalahnya semakin berat atau semakin ringan, hadirin? Semakin berat.
Dan itulah hakikat kehidupan. Makanya ingat tidak sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Tirmidzi juga, ketika baginda Rasulullah SAW memvisualisasikan dunia dengan menggambarkan sebuah kotak, lalu beliau gariskan garis-garis pendek gitu ya. Lalu Nabi katakan ini masalah, dan tidaklah seseorang melewati masalah pertama kecuali ketemu masalah kedua. Lalu melewati masalah kedua kecuali ketemu masalah ketiga. Selesai masalah ketiga ketemu masalah keempat, dan begitu seterusnya sampai masalah yang bernama kematian. Itu hadirin. Yang namanya hidup itu isinya masalah. Jadi antum jangan seneng dulu dan jangan terharu dulu kalau ketemu teman terus dia bilang, pokoknya bro, gua doain semoga mulai besok lu gak punya masalah lagi. Itu jangan diaminin. Itu artinya dia doain besok kita mati. Itu emang lo best friend gua, apa BFF ya, best friend forever gua deh. Lo itu bukan best friend, dia doain lo mati besok. Dan itu salah satu ucapan para ulama klasik kita dulu. Hadirin yang Allah muliakan. Nah, dari sini kita mulai mengurai bahwa kebahagiaan kita itu bukan ditentukan oleh kecilnya kita. Buktinya manusia yang paling bahagia siapa hadirin? Para nabi dan rasul. Dan di waktu yang sama merekalah manusia yang paling berat masalahnya. Jadi yang membuat orang sengsara, stres, depresi, bipolar, bahkan sebagian ada yang berpikir untuk bunuh diri, itu bukan karena dia punya masalah yang banyak atau berat. Bukan. Bukan seperti itu pola pikirnya. Bukan seperti itu. Yang membuat seseorang hancur, drop, bingung adalah ketika dia punya masalah, walaupun cuma satu, dia tidak tahu ilmu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dia tidak tahu ilmunya. Itu poinnya. Itu poinnya, dia tidak tahu ilmunya. Karena masalah seberat apapun, kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan hadapi dengan sabar, tenang, dan nyaman. Dan masalah semudah apapun,
seringan apapun dan sesedikit apapun, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita akan gagal. Itu hadirin. Saya mau tanya sama antum semua. Waktu SMA dulu, mata pelajaran paling sulit, ribet, killer apa? Tata boga. Oh, berarti anak eksak semua tuh nih, hebat. Anak UGM. Hah? Luar biasa. Mata pelajaran favorit apa? Mata pelajaran favorit? Olahraga. Olahraga, Masya Allah. Baru cowok ya, olahraga. Kalau dulu waktu saya SMA, mata pelajaran paling favorit saya fisika. Kosong. Kimia kalau kosong. Pokoknya pelajaran kosong itu paling favorit deh. Masya Allah. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Yang paling sulit apa? Fisika kali ya. Sepakat nggak fisika nih? Sepakat ya. Nah, tapi yang fakultas fisika jangan tersinggung gitu loh. Justru terangkat martabat antum. Gila, gue fakultas gue lo pada susah kan gitu. Nah, kalau nggak fisika, kimia. Oh, mereka ganti. Sulit dalam hidup kita, dalam diri dan hidup antum itu kira-kira suasana hati antum bahagia atau stres? Bahagia atau stres? Bahagia. Kenapa? Karena antum tahu ilmunya. Modal 30 menit belajar dari jam 2 sampai 2.30. Oh, bahagia hadirin. Bahkan antum tebar pesona melihat ke kanan,
Dan antum semakin bahagia ketika ngeliat ke kanan, yang kanan pucat. Masya Allah, bahagia. Lihat ke kiri, keringat dingin, tahu bahagia. Lalu tebar pesona. Gitu. Padahal saya tanya sama antum, soal ujian antum dengan yang kanan yang kiri sama atau beda? Sama. Tapi kenapa yang kanan pucat antum bahagia? Beda ilmu, hadirin. Beda ilmu. Bukan masalah ujiannya. Keliru. Orang yang mengaitkan kebahagiaannya dengan kesulitan ujian yang dia hadapi. Ilmunya beda. Ilmunya beda. Begitu kita tahu ilmunya, kita menjalani ujian dengan nyaman. Ini belum selesai loh. Ini belum selesai. Jadi antum belum perlu pakai quote-quote badai pasti berlalu, nggak perlu gitu loh. Ini lagi badai, lagi ujian, hati udah tenang, plong. Lalu begitu ujian selesai, antum keluar bab pahlawan kemerdekaan yang baru saja mendapatkan kemerdekaannya. Oh bangga. Sebelah kanan antum, wah pucat, keluar kelas, garuk-garuk kepala sambil ngedumel, tamat hidup gua nih, tamat hidup gua, tamat hidup gua. Kenapa kok beda ekspresinya? Karena ilmunya beda. Gitu. Jadi ini bukan tentang sulitnya sebuah ujian. Sebaliknya hadirin, ujian semudah apapun, kalau kita tidak tahu ilmunya atau kita lupa ilmunya, pucat hadirin, bingung, stres, dan mendramatisir masalah-masalah tersebut. Saya mau tanya sama antum, kalau detik ini antum dikasih ujian matematik, sebutkan rumus keliling trapesium, apa jawabannya? Tuh kan, cengar-cengir. Padahal belum disuruh cengar-cengir. Gitu. Hah? Bingung kan? Tuh. Saya mau tanya, ini ujian sulit apa gampang? Level anak UGM atau level anak SD? Pelajaran bangun ruang itu belajar pas kapan hadirin? SD. Kenapa kita bingung? Antum masih bisa senyum-senyum karena saya kasih pertanyaan lalu saya lempar ke forum, makanya pada senyum-senyum. Tapi kalau anak tunjuk muka antum langsung jawab sekarang juga, pucat tuh hadirin. Pucat. Lalu gua ditanya lagi gitu. Padahal ini ujian mudah. Inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Kahfi ayat 68, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana Anda bisa sabar, Anda bisa bertahan on track gitu ya, sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang Anda hadapi. Allah yang berfirman, bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmunya? Artinya nggak mungkin Anda bisa sabar. Dan yang menariknya teman-teman dan hadirin sekalian, ayat ini pertama kali diucapkan oleh siapa? Nabi Khadir kepada siapa? Nabi Musa.
Ini kan Allah hikayatkan diskusi di antara mereka berdua di dalam Al-Quran. Katakan, bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmu dari apa yang saya lakukan? Yang pertama kali ditujukan oleh kalimat ini bukan kita, bukan warga Jogja, bukan anak UGM, bukan mahasiswa, bukan para jomblo. Kok agak beda sih kalau kita bicara jomblo? Memang sudah jomblo tuh di mana-mana sinyalnya tuh kuat, hadirin. Masya Allah. itu suasana langsung berubah. Tapi bukan itu materi kita, tenang aja. Tapi pertama kali ditujukan kepada Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Musa saja tidak bisa, kan akhirnya nggak bisa ngikut lagi. Karena tidak tahu ilmunya, karena syariat mereka berbeda, mungkinkah kita bisa menguraikan masalah-masalah hidup kita sedangkan kita tidak tahu ilmunya? Mustahil. Mustahil, nggak mungkin. Tidak mungkin. Maka kita harus tahu ilmu dari masalah-masalah tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Saya kasih analogi lagi. Kalau kita menghadapi ujian fisika, yang paling tahu kunci jawabannya siapa? Guru fisika atau guru olahraga? Hah? Yang paling tahu kunci jawabannya? Hah? Guru fisika. Kenapa tuh? Simpel, karena dia yang buat ujiannya. Nah, simpel aja hadirin sekalian. Siapa yang menciptakan masalah-masalah antum dan ujian-ujian antum? Siapa yang menciptakan ujian kehidupan kita selama kita jadi mahasiswa? Siapa yang menciptakan ujian hidup kita ketika kita menjomblo misalnya? Pada saat belum ada seorang pria sejati mengetuk pintu rumah kita untuk melamar kita sebagai separuh agamanya. Lalu siapa yang menciptakan ujian dan masalah rumah tangga tersebut? Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Yang menciptakan Anda, yang menciptakan kita itu lebih ngerti, hadirin. Lebih ngerti. Gitu aja, hadirin. Ini yang perlu kita camkan. Ujian kehidupan itu Allah yang ciptakan. Nah, inilah blind spotnya manusia, khususnya ketika dia pintar dan cerdas di sebuah bidang. Dia pikir ketika dia berprestasi di sebuah bidang atau fakultas, dia bisa menjawab seluruh ujian-ujian kehidupannya. Padahal hari ini ilmu itu bagannya kerucut, hadirin. Semakin
tingkatan akademis kita atau pendidikan formal kita semakin tinggi, semakin mengkerucut. Karena hari ini era spesialisasi, bukan menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan. Gitu hadirin. PhD Harvard University, summa cum laude, S3, jurusan bisnis. Kalau diadu buat gudeg, Jogja yang favorit gudeg apa? Yujum. Kira-kira yang menang siapa? Yang menang siapa? Buat gudeg Harvard University? Enggak. Gitu aja deh. Ini kan era spesialisasi. Anda boleh jago, Anda boleh doktor, Anda boleh IPK yang sangat tinggi, tapi kan ilmu Anda sebatas kotak spesialisasi Anda. Sekarang eranya spesialisasi. Sedangkan hidup Anda tidak hanya di kotak itu. Ada banyak hal yang Anda tidak pelajari di kampus, tapi terjadi di kehidupan nyata. Dan itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala ba'da salat isya berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pakai dipancing ini aja. Bagus ini. Ini sudah saya ganti. Sudah. Ini enggak perlu. Enggak perlu. Ayo. Saya bawa ke belakang aja. Ini aja. Enggak, ini enggak. Oh. Oh iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, setelah kita lanjut lagi materi sekitar 20 menit sampai jam 8:05. Setelah itu kita tanya jawab. Monggo jika ada pertanyaan bisa ditulis pada saya kertas untuk dibawakan ke depan nanti kemudian pada panitia. Kalau yang monggo waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah sampaikan bahwa hal yang sering dilupakan oleh manusia, khususnya ketika dia berprestasi, itu menganggap keahliannya di sebuah bidang itu bisa menjawab seluruh masalah dan ujian kehidupannya. Dan itu keliru. Ada banyak ujian dan masalah kehidupan yang tidak ada di silabus kita pada saat kita kuliah, yang nggak ada di kurikulum kita pada saat kita kuliah. Jadi setinggi apapun nilai kita, tetap kita orang awam ketika menghadapi ujian-ujian tersebut. Kenapa? Simpel aja, kita nggak pernah belajar itu. Sedangkan kehidupan ini terus berjalan. Makanya sekaliber Nabi Musa alaihissalam dengan segala kecerdasan, hadirin, Nabi Musa dari Bani Israel, dan kita tahu bangsa tercerdas di dunia itu siapa. Tapi begitu bidangnya sudah beda, beliau tidak bisa mengurai misteri dari apa yang dilakukan oleh Khadir atau Nabi Khadir. Ini kan pelajaran besar bagi kita, bahwa untuk sukses di dalam kehidupan, untuk bisa bahagia di dunia maupun di akhirat, tidak cukup dengan menguasai bidang duniawi kita saat kita belajar di kampus tercinta kita misalnya. Ini bukan meremehkan, silahkan jadi pakar di bidang tersebut selama bidang itu halal dan bermanfaat buat umat. Namun ingat, seperti analogi tadi, bahwa kita harus mempelajari ilmu zat yang menciptakan masalah dan ujian kehidupan kita tersebut. Karena yang menciptakannya lebih tahu, hadirin, lebih ngerti daripada kita. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan. Karena yang punya masalah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah As-Samad, yang tidak butuh dengan semua pihak, dan di detik yang sama semua pihak butuh kepadanya. Belajar atau nggak belajar kita, datang ke majelis ilmu atau absen, itu masalah akan jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Dan kita harus serius. Apalagi jika kita masih muda dan memang suasana dan atmosfer adalah atmosfer belajar. Maksimalkan masa muda kita, hadirin. Adapun yang mengaku sudah tua, itu bukan alasan juga. Bukankah para sahabat Nabi SAW belajar ketika usia mereka sudah memasuki usia matang, sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan ini menunjukkan belajar ilmu agama harus serius, hadirin. Dan usahakan kita duduk di majelis-majelis rutin. Kenapa? Simpel aja. Saya ingin tanya, masalah dan ujian hidup antum rutin apa enggak? Ya udah, berarti ilmunya juga harus rutin. Kecuali kalau masalah antum datangnya sebulan sekali. Coba siapa yang masalah hidupnya sebulan sekali, angkat tangan. Hah? Yang sebulan sekali? Ada? Nggak ada. Sebulan 2 kali. Pokoknya aku tuh punya masalah Ustadz, selalu datangnya sebulan sekali, pas hari Senin. Nggak ada. Masalah kita tiap hari. Masa ilmu kita nambahnya sebulan sekali? Ada yang ilmunya nambah kalau ada tablik akbar aja. Ada orang yang ilmunya nambah apabila hanya ada ustadz dari luar Jogja saja yang datang. Hadirin, itu ujian datang tiap hari. Itu harus ada solusinya. Kalau enggak numpuk dan membahayakan masa depan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita tidak akan berkembang kecuali rutin. Makanya salah satu kaedah para ulama di antara yang menyampaikan ini seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, man thabata nabat. Barang siapa yang kokoh di satu titik, dia yang akan tumbuh. Itu kaedah kehidupan. Antum punya benih, terus antum tanam di sebuah spot tanah, tanam nih, dan tanam. Seminggu kemudian antum gali lagi, benihnya antum ambil, antum tanam ke spot yang jaraknya 10 meter dari spot yang pertama, titik yang pertama. Udah 1 minggu, antum cabut lagi, terus antum taruh benih itu ke titik tanah yang ketiga, jaraknya 30 meter di depan titik yang kedua. Udah itu 1 minggu, terus antum gali lagi. Lalu benih itu antum pindahkan ke titik atau spot keempat yang jaraknya 50 meter dari titik yang ketiga. Kira-kira tuh benih tumbuh apa enggak? Ya nggak mungkin tumbuh. Caranya gimana biar benih itu tumbuh? Cari tanah yang gembur subur, tanam, rawat itu. Jangan diotak-atik, jangan dipindah-pindahin. Udah dirawat, disiram, dijaga. Nah begitu hadirin, ilmu juga begitu kata para ulama. Tentukan kajian rutin kita istiqomah, baru akan tumbuh, baru akan tumbuh. Itu. Adapun hanya mengandalkan, walaupun kajian tematik itu penting, tablik akbar itu penting,
Tapi untuk tumbuh dan bisa menjawab seluruh masalah kehidupan, kita harus masuk ke kajian rutin. Gitu aja. Siapa yang anak gym di sini? Anak gym. Yang nge-gym gimana? Yang perutnya six pack siapa di sini? Cowok kan paling suka ya kalau udah bicara six pack sekarang. Nggak ada. Semuanya one pack aja. Ya, sama kayak saya. Hadirin, kalau ke gymnya sebulan sekali, kira-kira tuh perut six pack apa enggak? Nggak mungkin. Nggak ada ceritanya. Itu harus rutin. Yang merubah kita itu rutinitas. Makanya orang-orang besar itu ketika mereka ingin sukses, yang mereka rubah adalah kegiatan rutin mereka. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin berhasil, hargailah setiap inci dari kehidupan Anda akan berhasil. Jadi sukses itu bukan nunggu momentum besar itu datang, enggak. Hargai setiap inci dalam kehidupan kita. Hargai setiap ilmu. Hargai yang rutin. Kita berinteraksi dengan Allah, zat yang maha bijak dan adil. Ketika Allah lihat kita menghargai setiap inci dari kehidupan kita, Allah akan kasih momentum untuk merubah kehidupan kita tersebut, dan kita insya Allah akan berhasil. Gitu, nggak usah khawatir. Sama-sama hargai kajian. Rutin tuh penting. Kalau enggak kita yang rugi. Kita nggak akan bisa jawab tantangan ujian dan masalah hidup kita setelah antum lulus dan menghadapi dunia real. Itu jauh lebih berat. Kalau kita nggak persiapkan dari sekarang iman kita, ketakwaan kita, lalu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, nggak akan bisa kita jawab tantangan-tantangan tersebut. Mungkin kita kaya hadirin, tapi nggak bahagia. Mungkin job kita banyak, bisnis kita sukses, tapi kita nggak tenang. Mungkin hari ini konsep ini dianggap klise karena kita masih mahasiswa, kita belum terjun ke dunia real. Tapi tanya sama orang-orang yang benar-benar pengalaman hidup, kakak-kakak kelas kita yang sudah terjun ke lapangan, yang usia 30-an tahun, apalagi 40, 50 tahun, clear hadirin. Hanya agama yang bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Baru setelah itu ilmu di spesialisasi kita atau ekspertis kita. Dan kajian rutin jamaah itu kajian yang paling dicintai oleh Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai Allah yang paling rutin, walaupun sedikit. Yang paling rutin, walaupun sedikit. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan keterangan para ulama bahwa yang dimaksud ahabul a'mali ilallah, yang paling Allah cintai, maksudnya yang paling besar pahalanya. Yang paling besar pahalanya, yang paling Allah cintai, itu yang rutin, karena itu yang ngerubah, itu yang membuat kita berkembang, itu yang membuat kita menjadi orang cerdas lahir dan batin. Itu. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, kalau ingin masalah itu terurai, serius belajar, serius. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita dikasih anugerah oleh Allah hidup di kota yang majelis ilmunya banyak, pilihlah majelis tersebut.
selama majelis itu mengajarkan tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita tekankan. Kalau nggak bisa hadirin. Oh berat. Disitulah kita akan bisa menjawab kenapa para nabi menjadi manusia paling bahagia, padahal di waktu yang sama masalahnya paling berat, karena mereka lah yang paling sempurna ilmunya di antara para manusia. Gitu aja. Makanya tenang. Tenang hadirin. Orang kaya depresi banyak aja. Orang cerdas stres banyak. Tapi antum pernah baca riwayat Nabi stres dan depresi hadirin? Karena overdosis mengkaji Al-Quran? Gak ada. Padahal ayatnya itu-itu aja. Gak ada Al-Quran edisi revisi. Ayatnya itu aja. Tapi lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila diingatkan tentang Allah hatinya bergetar hadirin. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya nambah. Bukan rasa jenuhnya nambah, imannya nambah. Imannya nambah. Dan betul hadirin sekalian, untuk bisa merutinkan ilmu, biasanya fase awalnya itu tidak mudah. Tidak mudah. Tapi itu lumrah. Hampir semua hal positif itu fase awalnya berat. Nah begitu kita hadapi atau kita merasa berat, kita merasa susah, jangan mundur. Jangan mundur, terus jalani. Nanti akan masuk fase berikutnya, nyaman, tenang. Runner di sini ada nggak? Runner? Nah, runner, pelari. Ya kalau nggak lari 50 kilo, lari dari kenyataan lah, ada di sini. Nggak ada nih. Semuanya kutu buku semua. Tadi kan anak gym nggak ada, pelari juga nggak ada. Oh luar biasa emang, aslos semua. Hadirin yang Allah muliakan, ada orang diajak temennya lari, kan lari lagi hits sekarang, lari, dan dia nggak pernah lari gitu, dia nggak pernah lari, maksimal selama ini dia jalan jongkok gitu bayang, jadi nggak pernah lari dia. Ini suruh diajak lari, pokoknya bro lo harus lari nih, lari dia yang pertama. Kira-kira begitu diajak lari sama temennya, besoknya dia jadi apa? Hah? Jadi pesakitan hadirin. Itu pegel dari ujung ubun-ubun sampai jempol kaki. Berantakan semua tuh. Sama, nggak pernah nge-gym misalnya, diajak nge-gym. Oh itu sakit semua. Nah pas sakit semua, jangan mundur. Besoknya latihan lagi. Itu wajar. Semua fase awal tuh nggak enak. Semua fase awal nggak enak. Gue tobat deh, gila gue sakit semua nih, gue berhenti, gak akan maju. Nanti 3 bulan lagi, aduh tapi berat badan aku naik lagi nih, aku mau ngelari, nge-gym, nanti pegel-pegel lagi. Sama orang mau belajar gitu, aduh enggak deh, susah, belajar susah, tapi 4 bulan lagi coba lagi, rasa susah mundur. Jadi dapatnya cuma fase sakitnya doang. Fase sakit terus karena nggak pernah move on dari fase awal. Walaupun berat, jalan terus. Sama, semua bidang begitu. Berenang misalnya, antum hobi berenang. Hari-hari pertama berenang gimana ceritanya?
Gitu. Hari-hari pertama, pernah les berenang nggak? Pernah. Hari-hari pertama gaya apa hadirin? Paling gaya doang antum jagonya, gaya batu sama gaya bebas banget udah. Nggak karu-karuan tuh gaya. Iya kan, bebas banget. Nah, begitu berantakan dan akhirnya antum minum air kaporit itu, antum tahu kan kandungan air kaporit itu apa aja? Itu kan kolam berenang umum kan misteri hadirin. Jarang banget ada orang naik hanya untuk pipis atau ke toilet, kan begitu hadirin. Jadi antum bisa bayangin itu airnya kandungannya apa aja. Terus antum minum tuh di hari-hari pertama, itu jangan mundur, coba lagi. Kalau enggak kan nggak bisa berenang. Itu semua perenang tuh pasti ngalamin begitu. Berat, fase awal tuh berat. Jadi penuntut ilmu itu emang nggak mudah. Semua orang sukses tuh minoritas hadirin. Nggak ada juara satu mayoritas tuh nggak ada. Gitu loh. Nggak ada. Jogja Marathon diikuti oleh 300 pelari. Lalu setelah 5 jam lari, yang juara satu ada 297 pelari. Satu juara 2, satu juara 3. Kan nggak ada. Seluruh juara satu itu satu orang. Kenapa yang berhasil itu minoritas? Karena emang susah. Yang keterima di UGM minoritas gitu aja. Dari yang daftar. Semua orang sukses tuh minoritas. Sama, pengen berhasil dunia akhirat, ya nggak mudah hadirin. Nggak mudah. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan tuh mahal. Yang Allah tawarkan surga. Kita mencintai kampus UGM, tapi kalau boleh jujur, indahan mana? UGM apa surga? Hah? Berat pertanyaannya. Lebih indah mana? UGM atau surga? Surga. Kalau masuk UGM aja susahnya setengah mati, masa masuk surga gampang hadirin? Itu akal sehat mana yang bisa terima? Kalau masuk PTN di Indonesia susah, masa masuk salah satu universitas Ivy League, antum tahulah itu universitas apa aja, masa gampang? Kan nggak mungkin hadirin. Kalau masuk PTN itu sulit, masa masuk Stanford itu gampang? Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka lebih tinggi daripada di sini, gitu aja, bukan merendahkan di sini. Nah, mana yang lebih tinggi dari surga? Pertanyaannya. Mungkinkah surga hanya didapat dengan modal pendengar setia khutbah Jumat tanpa ditambah dengan majelis-majelis yang lain? Itu pun tidur hadirin. Tidur nih, khutbah Jumat tidur. Oleh karena itu hadirin sekalian yang Allah muliakan, coba kita renungkan, jujurlah. Karena kita boleh cari alasan sama manusia, bisa lah, antum pinter-pinter, jago lah. Berdebat, cari 1001 alasan, jago. Tapi kan kita mati juga. Bisa tuh alasan sama mungkar nakir. Bisa beralasan dengan Rabbul Alamin. Gak ada gunanya hadirin. Tapi sekarang mah jago udah, paling top sudah. Kalau argumentasi, kalau cari justifikasi. Tapi ada sebuah hari Anda nggak bisa gunakan kemampuan mendebat hal tersebut kecuali kita sampaikan yang sejujur-jujurnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, cara mengurai masalah demi masalah itu dengan ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Al-Kahfi ayat 68. Bagaimana Anda bisa sabar, bertahan menghadapi masalah tersebut sedangkan Anda nggak tahu ilmu tentang masalah tersebut. Nah, karena masalah kita datangnya rutin, maka ilmunya harus rutin. Jangan loncat-loncat. Walaupun tematik nggak masalah, refreshing, penyegaran, tapi jadi bukan syarat tobat antum harus menikahi mantan antum itu.
Karena syarat taubat itu adalah mengakui, yang pertama ikhlas, mengakui, lalu menyesal dan meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu poin dalam kasus ini. Adapun kalau kita sudah bertaubat, lalu mantan kita pun juga sudah bertaubat, dan kita berdua memperbaiki diri dan berusaha mengejar ketakwaan, lalu kita masih punya rasa dengan dia, maka bisa dibuka pintu untuk menghalalkan dirinya. Jadi itu boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, tidak harus dilakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Oleh karena itu berpikir jernihlah, minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik, lalu objektiflah dalam menilai apakah dia yang terbaik buat kita, lalu setelah itu buat keputusan. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Pertanyaan kedua, alhamdulillah saya mulai ngaji sudah 2 tahun ini. Awal hijrah, hati tenang, nyaman saat ibadah. Kenapa akhir-akhir ini mulai hilang rasa dan dosa-dosa kita sendiri mulai kembali dilakukan? Mulai rasa gelisah itu datang dan setiap setelah berbuat dosa. Bagaimana ya Ustaz mengembalikan itu semua walau saya berusaha ikut kajian, tetap kadang iman masih melemah. Iya, terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Abdul Taisikal Hafizahullah Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, fenomena seperti itu banyak banget. Begitu awal-awal hijrah itu kayaknya semangat luar biasa, hamasah luar biasa, lalu semua dikejar, sholat malam, nangis. Lalu begitu berjalan, satu demi satu pudar, Ini kasus banyak sekali hadirin. Ini menunjukkan bahwa istiqomah itu sulit. Bahkan kata para ulama, perintah terberat yang pernah diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istiqomah. Fastaqim kama umirt, dan maka istiqomahlah engkau sebagaimana Allah perintahkan. Istiqomah paling susah. Perintah terberat bukan sholat malam, tapi istiqomah dalam sholat malam. Itu nggak mudah memang. Istiqomah itu susah. Istiqomah itu berat. Makanya karena berat, hadisnya seperti yang kita sampaikan tadi dalam hadis Bukhari, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang paling kontinu, yang paling istiqomah walaupun sedikit. Kenapa ada penekanan kata sedikit? Karena memang nggak mudah. Dan hadirin, grafik perubahan terbaik itu landai. Grafik perubahan terbaik itu kurvanya begini, gitu. Bukan langsung naik begitu. Makanya hadirin sekalian, kata para ulama, manja asari'a zahaba sari'a. Sesuatu yang datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Kita ujian, kita cerdas, maka kita pakai madhab SKS, kebut semalam. Hafal tuh, karena cerdas kita.
bisa ngerjain. Lalu besok SKS lagi, hafal, bisa ngerjain. Hari ketiga SKS lagi, hafal, bisa ngerjain. Tapi begitu kita masuk hari ketiga, kita ditanya tentang materi hari pertama, itu seringkali udah lupa lagi. Kenapa? Karena datangnya cepet, maka hilangnya juga cepet. Makanya salah satu tips biar rasa itu bertahan lama, kita harus berhijrah pelan-pelan. Itulah hikmah mengapa Al-Quran datang dan turun berangsur-angsur. Apa susahnya Allah turunkan 30 juz di Gua Hira? Kan gampang. Kadzalika linutsabbita bihi fuada, kata Allah. Begitulah cara kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Satu. Sebagian pihak, dan ini seringkali jadi blind spot, orang yang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan itu tenggelam dalam euforia, akhirnya over, akhirnya hilang rasa dan lebih cepat sampai ke titik jenuh. Udah malas, udah hilang. Tapi pelan-pelan. Maka itu bisa kita maintain gitu loh. Jadi hijrah itu bertahap, hadirin. Tapi tetap berjalan, bukan jalan di tempat. Jangan sampai 15 tahun hijrah begitu-begitu aja. Bro, lo kenapa nggak berubah? Bertahap bro, bertahap. Ini udah 15 tahun, bertahap apanya? Jadi bener bertahap, tapi tetap ada progres gitu loh. Sabar. Karena banyak yang berjatuhan di dunia hijrah juga banyak. Dan itu tadi, kajian rutin tuh penting jamaah, penting luar biasa. Karena dengan kajian rutin itulah kita belajar ilmu secara bertahap, secara taksil, mulai dari basic. Itu penting. Mulai dari iman. Kan jamaah sekalian, oleh karena itu tips yang ketiga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Beliau katakan ilmu itu kalau kita klasifikasikan ada dua. Yang pertama ilmu tentang Allah. Yang kedua ilmu tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Ilmu tentang Allah itu bicara tentang iman, tauhid, asma wa sifat, tauhid rububiyah, lalu tauhid uluhiyah. Itu tentang Allah tuh penting. Banyak orang hijrah bertahun-tahun nggak pernah belajar tentang Allah. Oh berat hadirin, nggak akan bisa, tidak akan berhasil. Jadi ilmu tentang Allahnya itu harus kuat. Ilmu tentang Allah harus kuat. Kalau ilmu tentang Allah kuat, itu pondasi bagus sekali untuk istiqomah. Makanya yang pertama kali dipelajari itu basic, pondasi. Dan membangun pondasi itu tidak cepat. Walaupun terkesan mempelajari pondasi itu kurang seru, terkesan. Contoh, siapa yang ikut bela diri di sini? Nggak ada juga. Bener ya, antum kutu buku beneran? Lari enggak, bela diri enggak. Hadirin, yang paling nggak enak dalam latihan bela diri, latihan apa? Hah? Saya pernah ikut bela diri, walaupun nggak pinter-pinter juga. Hah? Latihan kuda-kuda.
Itu paling nyebelin. Dan yang paling diinginkan orang kalau latihan bela diri, latihan apa? Jurus. Udah pengennya ajak ribut orang aja udah gitu. Udah, gimana cara jurusnya ini? Tapi pendekar yang jago kalau punya murid nggak akan pertama kali diajarin jurus. Kuda-kuda dulu. Kuda-kuda. Gitu aja. Kuda-kuda harus bagus. Sama kayak antum main bola. Main bola itu baru antum gila bola nih. Pertama kali ikut latihan, pengennya langsung latihan apa? Latihan bicycle kick. Langsung. Karena ngelihat pemain kelas dunia bisa bicycle kick gitu, gue mau belajar gini. Salah. Pertama kali latihannya harus dasar, footwork dan lain-lain, bukan bicycle kick. Kalau tetap ngotot coba aja. Kalau tetap ngotot, latihan pertama langsung bicycle kick, kira-kira berakhirnya ke gawang lawan atau ke UGD? UGD, bukan ke gawang lawan. Retak-retak tuh tulang punggung hadirin. Semua tuh bertahap gitu. Ini mau belajar agama biar istiqomah, iman dikuatkan, tauhid dikuatkan, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu duduk di hadapan kitab-kitab para ulama. Karena yang lebih ngerti agama tuh ulama, bukan kita. Ikutlah. Kan gini loh hadirin, gini loh. Nih, saya kasih bocoran. Kita udah deket aja nih, saya kasih bocoran. Hadirin yang Allah muliakan, konsep Islam itu selalu belajar dari yang terbaik gitu. Itu konsep Islam. Makanya value dalam Islam tuh luar biasa hadirin. Orang yang benar-benar punya kualitas nggak mungkin nggak suka sama Islam. Karena salah satu konsep Islam belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Makanya lihat, coba buka surat At-Taubah ayat 100 misalnya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang apa? Mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kenapa dalam surat At-Taubah Allah menekankan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, mengikuti para sahabat? Karena para sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, khairun nas, sebaik-baik manusia generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya. Itu kalau mau belajar, belajar dari yang terbaik. Kenapa antum mau masuk UGM? Karena UGM salah satu universitas terbaik, simpel aja. Nah begitu juga sama agama. Gue pengen belajar nih, gue harus berubah, gue harus tobat, gue mau belajar dengan orang-orang terbaik, sahabat Nabi SAW, itu orang terbaik. Kalau mau belajar, belajar dari yang terbaik. Antum benar nggak suka bola? Suka bola nggak sih? Suka. Impian pemain bola hari ini dilatih sama siapa? Dilatih sama apa? Udah jujur aja, jujur. Dilatih sama siapa? Klopp kan gitu kan. Guardiola. Kenapa tuh? Dia yang terbaik sekarang. Semua mimpi begitu. Semua mimpi demikian. Suka renang nggak? Orang suka renang, kayaknya saya pengen belajar renang. Cari yang terbaik. Orang tuh pengen diajar sama Michael Phelps gitu, Ian Thorpe, karena itu masternya renang. Nah belajar agama siapa yang terbaik? Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, gitu aja udah. Itu konsep Islam. Belajar dari yang terbaik.
Kenapa orang ingin masuk ke Harvard University? Karena itu salah satu yang terbaik. Kenapa orang pengen belajar di Stanford? Itu yang terbaik. Kenapa orang kalau ke UK pengen belajar di Oxford? Itu yang terbaik. Sama. Makanya kadang-kadang lucu nih manusia. Kalau bicara bidang agama ilmiah, tapi begitu bicara tentang ketika bicara tentang dunia itu ilmiah. Tapi begitu bicara tentang agama dan akhirat, itu pola pikirnya sangat tidak ilmiah. Seringkali kekanak-kanakan. Padahal kan sama konsepnya. Yang menciptakan seluruh bidang siapa? Allah. Makanya falan tajida li sunnatillahi tabdila. Anda tidak akan pernah melihat sunnatullah itu berubah. Sunnatullah itu pasti sama. Konsep kehidupan itu sama, hadirin. Jadi kalau kita di bidang duniawi kita cari yang terbaik, kenapa untuk bidang yang menentukan akhirat kita, surga neraka kita, azab kubur atau nikmat kubur, kita malas-malesan? Berarti Anda tidak konsisten, dan inkonsisten menunjukkan bahwa kita bukan sosok yang ilmiah. Inkonsisten. Antum kalau buat skripsi inkonsisten, selesai skripsi antum. Antum dihabisi di sidang. Pas sidang kan antum harus jaga konsistensi skripsi antum. Begitu inkonsisten, kena. Sama dalam hidup, konsisten nggak? Kalau dalam ini bisa berpikir ilmiah, kenapa untuk agama nggak bisa berpikir ilmiah? Kenapa kalau untuk ilmu dunia kita bisa habis-habisan? Kenapa untuk ilmu agama nggak bisa habis-habisan? Ilmu dunia bagus, tapi kan ada batasnya, hadirin. Ada batasnya. Gini loh hadirin sekalian. Kalau misalnya besok antum kuliah nggak? Besok kuliah? Nggak tahu. Seberat itu beban hidup antum sehingga antum blank jadwal besok. Besok kuliah. Ada berapa mata kuliah? Hah? Ada 3. 3 aja deh, 3. Apa aja? Hah? Besok apa? Hah? Metode penelitian, terus? Apa lagi? Hah? Apa? Fikulugo. Oh, bahasa Arab. Metode fikulugo, terus? Balago. Oh, masya Allah, berat. Balago, al-badi'. Oh, ilmu badi'. Balago, fikulugo, sama penelitian. 3. Besok dipastikan yang ujian adalah ilmu badi' atau balago. Kira-kira hari ini antum belajar apa? Besok yang ujian al-badi'. Tapi materi antum nggak familiar banget sama yang lain. Kita cari yang familiar aja ya. Jangan pada bohong. Itu dunia apa sih Pak Ustadz? Oke, misalnya besok kita balik ke zaman SMA aja biar kompak, biar nggak ada kecemburuan antar fakultas gitu ya. Besok kita belajar materi kita fisika, matematika, geografi, sama olahraga voli gitu. Apa tadi? Fisika, matematik, geografi, terus olahraga voli. Yang dipastikan besok ujian itu geografi. Confirm, besok geografi ujian. Kira-kira hari ini antum belajar apa? Atau bahasa yang lebih spesifik, hari ini antum prioritaskan belajar apa? Hah? Belajar geografi atau belajar nyemes? Hah? Belajar apa? Hah? Kalau cerdas, kalau logika ilmiah, belajar apa? Hah? Geografi. Kenapa? Karena yang pasti ujian besok geografi. Kan begitu ya? Benar nggak sih? Kalau saya salah mau diluruskan ya. Antum belajar yang lain, tapi antum prioritaskan ini karena besok ini yang pasti. Nah sekarang saya tanya, masa depan antum. Siapa yang tahu masa depan antum?
Akan jadi apa antum ke depan? Dan betapa banyak yang fakultas A lalu nanti bidangnya B. Banyak apa enggak? Banyak. Salah satunya di depan antum ini, beliau ini, senior kita dan guru kita bersama. Tapi dari ketika masa depan itu seperti dunia abu-abu yang berkabut, yang sulit kita terka. Saya ingin tanya, dari semua kemungkinan mana yang pasti? Yang pasti apa? Mati, itu pasti. Mau jadi apa? Pasti mati. Yang lain belum pasti. Yang pasti mati. Udah confirm tuh, pasti mati. Jadi menurut logika tadi, antum belajar apa hadirin? Kan begitu. Silakan kuasai ilmu bidang antum. Tapi pantaskah kalau kita nggak serius belajar agama? Pantaskah itu hanya jadi sambilan? Oh ini yang pasti kok. Dan bukan berarti meremehkan, enggak. Kita butuh pakar-pakar di bidang-bidang duniawi. Dan timnya Nabi itu komplit hadirin. Tetapi mereka tahu bagaimana menyikapi ilmu agama. Karena ini pasti. Ini pasti. Kita mau bantah nggak bantah terserah. Kita terima nggak terima terserah. Tapi kenyataannya demikian. Seluruh orang mati hadirin sekalian. Siapa kita ketika hari itu datang? Itu kan yang harus kita pikirkan. Ini pasti. Maka luangkan waktu. Luangkan waktu. Tetap berprestasi di fakultas antum, tapi luangkan waktu juga dong untuk belajar. Luangkan waktu untuk yang pasti ini. Kenapa untuk yang tentatif kita bisa belajar habis-habisan, tapi yang untuk yang pasti kita nggak bisa belajar serius? Itu inkonsisten dalam bersikap. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, karena waktu makanya jawab ilmu tadi siapa? Nah, yang tadi. Masya Allah. Terus kuis berikutnya. Siapa yang datang tadi pada asal langsung? Jujur. Sebelum asar. Revisi lagi. Sebelum zuhur. Ada yang sebelum zuhur, Ustaz. Berarti di revisi sebelum subuh. Jangan lupa aja di bawah. Oh iya. Mas, dua buku. Siapa semester 1? Semester 1. Semester berapa? Semester 1. Jurusan? Iya, biasa semester 2. Jurusan apa? Teknik industri. Aku kan teknik kimia ya. Ambil. Siapa yang bulan ini mau nikah? Ya itu angkat tangan aja kan mau. Ada apa enggak urusan belakangan. Oh udah ada. Bulan ini? Hah? Baru nazar? Belum. Kemungkinan ditolak. Ada lagi? Hah? Awal Maret? Undangan sudah? Sudah? Masya Allah. Masih buat belajar konten. Nah, saya kan jurusan teknik kimia UB. Ada? Saja. Nanti kasih rapi bukan. Memang yang otis mesti. Baik, itu saja alhamdulillah untuk malam hari ini mudah-mudahan bahwa faedah bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah terus menjaga kita sama berzikir terus diri kesehatan panjang umur dan diberikan keberkahan ilmu dan juga mudah-mudahan ini yang diberikan kepada orang yang dibutuhkan bagi kita semuanya. Poin intinya kita bisa memulai
kedatangan